Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling pantas selain ungkapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak kenikmatan pada kita, hingga Allah masih pilih kita untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh barokah ini, sekaligus menunaikan dari sekian banyak kewajiban hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni sholat fardu Jum'ah secara berjamaah. Sholawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, kesungguhan beliau, Islam sampai kepada kita. Mari dalam kesempatan singkat ini hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hatib berwasiat kepada diri Hatib dan juga kepada seluruh jamaah. Mari kita selalu berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya melaksanakan segala apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah, yang kita ikuti pula dengan kemampuan kita untuk meninggalkan segala apa saja yang menjadi larangan-larangannya. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita baru berada di 2 Syawal 1442 Hijriah. Baru 2 hari kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Dan suasana hari ini masih dalam keadaan penuh kegembiraan di hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ramadan telah meninggalkan banyak bekas dari seluruh amaliyah yang sudah kita kerjakan. Ditempa kita kurang lebih 1 bulan lamanya. Pembiasaan amaliyah yang sudah kita kerjakan di dalam bulan Ramadan sudah semestinya akan kita implementasikan setelah kita masuk 1 Syawal dari kemarin dan hari ini memasuki hari yang kedua Syawal, dan nanti akan terus kita lewati sampai 11 bulan bertemu dengan Ramadan berikutnya, kalaupun Allah masih memanjangkan umur kita. Karena tidak ada jaminan bagi setiap kita yang hadir di sini ataupun belum bisa hadir Ramadan 1443 Hijriah, kita akan bisa bertemu. Hanya Allah yang bisa menjawab semuanya itu. Kita hanya mampu dan bisa berdoa, ya Allah, panjangkan umur kami agar kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah di tahun yang akan datang. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu memasuki Idul Fitri, setiap kita hampir semuanya mengucapkan kalimat yang sama, minal aidin wal faizin, yang selalu diikuti
mohon maaf lahir dan batin. Kesempatan singkat ini kita coba untuk meluruskan yang boleh jadi ada yang belum bisa memahami. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang boleh jadi kita menyangka kalau minal aidin wal faizin itu adalah mohon maaf lahir dan batin. Padahal tidak, bukan itu. Tapi karena kebiasaan kita mengucapkan itu terus menerus, sehingga selalu beriring kalimat ini, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sehingga pemahaman orang yang tidak mengerti seolah-olah makna minal aidin wal faizin itu adalah mohon maaf lahir dan batin. Rangkaian ungkapan kita memang bahwa di lebaran seperti ini kita memohon maaf lahir dan batin kepada siapapun, saudara, keluarga, hendetolan, sahabat, rekan kerja, semuanya kaum muslimin dan muslimat. Kita mengucapkan permohonan maaf kita lahir dan batin. Tetapi memaknai minal aidin wal faizin bukan mohon maaf lahir dan batin itu. Karena makna minal aidin itu adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada kemenangan, al-fazah. Kenapa demikian minal aidin wal faizin sebagai kalimat kita di dalam mengucapkan Idul Fitri? Karena kita sudah ditempa oleh Ramadan sebulan penuh untuk menjadi orang-orang yang suci, menjadi orang-orang yang bersih, menjadi orang-orang yang tanpa dosa. Maka di situ ada ungkapan doa untuk kita bersama-sama agar kembali kepada fitrah. Karena pada dasarnya manusia dilahirkan ke permukaan bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, tidak pernah membawa dosa. Begitu kita dilahirkan ke permukaan bumi ini, setiap bayi itu adalah fitrah, suci adanya. Namun dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak manusia, berinteraksi, bergaul, kefitrahan yang kita miliki itu sedikit demi sedikit tercemari, sehingga dosa, hilaf, salah, maksiat, tumpukan dosa silih berganti terus kita miliki di dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi Allah Maha Kasih Sayang dihadirkan bulan Ramadan dalam rangka untuk mengembalikan kefitrahan kita sebagai manusia yang suci, manusia yang bersih, manusia yang tidak membawa dosa. Maka disitulah peluang dan kesempatan kita untuk memaksimalkan. Disiapkan oleh Allah bulan Ramadan ini sebagai bulan maghfirah, bulan ampunan. Setiap orang yang berkesempatan bersama bulan Ramadan mampu dan bisa memaksimalkan untuk dia meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya orang yang kembali kepada fitrah. Karena begitu Ramadan hadir itu membagi tidaknya 4 kelompok manusia. Ada kelompok manusia begitu Ramadan tiba, dia baru sadar kalau Allah Rabbnya. Dia baru sadar Tuhan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat dia meminta, sebagai tempat dia mengadu, sebagai tempat dia menyembah patuh dan tunduk. Itu kelompok manusia tersadar ketika Ramadan tiba. Dia mampu merefleksikan dirinya, merepresikan cintanya, merepres cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sesadar-sadarnya kalau di luar bulan Ramadan dia tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan, tidak pernah melaksanakan sholat-sholat yang difardukan, dan banyak lagi amalan-amalan yang dia tinggalkan. Tapi begitu masuk Ramadan, dia khusyuk, dia full, dia berupaya untuk memaksimalkan dan memanfaatkan. Untuk apa? Untuk meraih ampunan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Kelompok manusia ini begitu Ramadan tiba, dia mampu
merepres cintanya kepada Allah, lalu kemudian terus menerus dia istiqomah mempertahankan amaliyah Ramadan. Ada pula kelompok manusia yang tidak pernah tahu dengan Tuhannya, tidak pernah mengenal siapa Robnya, apa kewajiban-kewajibannya, sehingga di luar maupun di dalam Ramadan tidak pernah sama sekali menyentuh jiwa dan hatinya, sehingga dia tetap enggan sujud, enggan ruku, enggan tilawah Quran, enggan infak dan sedekah. Semua dia tidak mau tahu. Maka inilah yang kata Rasulullah, manusia yang merugi dan terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirnya Ramadan tidak pernah memberikan gugahan hati dan jiwanya, sehingga dia tidak tersentuh untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cuek saja mereka. Inilah yang kata Rasulullah, ketika Rasulullah menaiki mimbar, dibisikkan malaikat Jibril berdoa, celaka manusia yang Ramadan tiba tapi tidak terampuni dosa-dosanya. Ini doa malaikat Jibril, lalu diaminkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Amin, kata beliau. Celaka manusia yang Ramadan tiba tapi tidak terampuni dosa-dosanya. Summa na'udzubillah. Tapi ada manusia di luar Ramadan ataukah di dalam Ramadan, dia memiliki keistiqomahan, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan saja dia taatnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ramadan tiba justru dia lipat gandakan ketaatannya kepada Allah, karena memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada maghfirah, ada rahmat, ada ampunan, ada itminanan, itu yang mereka raih. Maka selepas dia dari Ramadan, dia tidak pernah berhenti untuk tetap istiqomah. Nah, kelompok yang terakhir ada juga manusia, begitu Ramadan tiba taatnya luar biasa. Sujud dan rukuknya iya, tilawah Qur'annya iya, tarawehnya iya, semua dia lakukan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, begitu Ramadan tiba, semua amalan di dalam bulan Ramadan dia tinggalkan pula. Maka ini juga termasuk kategori yang merugi, kata Rasulullah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mumpung baru 2 hari kita berada di bulan Syawal dalam suasana Idul Fitri, mari kita maknai kembali kepada fitrah bahwa sesungguhnya kita ini adalah suci. Kita ini adalah bersih. Maka kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, itu yang menjadi harapan kita melalui proses tarbiyah Ramadan, mampu menghantarkan diri kita sebagai manusia-manusia yang selalu berupaya mensucikan diri, mensucikan jiwa, baik itu perkataan, tingkah laku, dan seluruh gerak-gerik kita, mampu memposisikan orang-orang menjadi la'allakum tattaqun, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah memerintahkan kepada kita di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Maka orang-orang yang kembali kepada kefitrahan, kembali kepada suci, lalu dia kembali juga kepada kemenangan, meraih kemenangan, adalah orang-orang yang ketika Ramadan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di luar Ramadan pun juga dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi harapan kita kembali kepada fitrah, meraih kemenangan. Siapa yang berhak meraih kemenangan dan memiliki predikat menang itu? Itulah orang-orang yang sudah suci dalam perbuatan perkataan yang dijanjikan oleh Allah setelah melewati fase tarbiyah Ramadan, lalu kemudian dia mampu mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya yang dilatih sebulan penuh. Nanti begitu keluar Ramadan dia mampu juga mengendalikannya. Inilah yang disebut dengan kemenangan yang hakiki. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 11 bulan yang akan kita jalani mampu tetap kita merepres cinta kita kepada Allah dan Rasul,
untuk selalu taat, sujud dan ruku, tilawah Quran, infak dan sedekah, semua kebaikan-kebaikan yang dilatih di dalam bulan Ramadan mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita sampai nanti bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Minal aidin wal faizin, kembali kepada kefitrahan dan meraih kemenangan. Kemenangan bukan bertempur mengangkat senjata, bukan mengalahkan musuh yang berat, tapi kemenangan yang dimaksudkan ketika kita mampu menundukkan hawa nafsu kita. Itulah sesungguhnya hakikat kemenangan yang diraih orang-orang yang minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, munajat dan bermohonlah kita kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mampu merepres cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak hanya sekedar di bulan Ramadan, tapi juga kita berada di luar Ramadan tetap kita memiliki rasa cinta, rasa ketundukan, keistiqomahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu wal ghafurur rahim.